Hadis halaman 4 masuk halaman 5 dari brosur tentang tawadhu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah orang itu berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah mati. Sesungguhnya mereka itu menjadi bara api jahanam, atau orang itu akan menjadi lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan berbangga dengan nenek moyang. Sesungguhnya manusia itu hanya ada dua, orang mukmin yang taat dan orang jahat yang celaka. Manusia semuanya adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Tirmizi juz 5 halaman 390 nomor 4049. Ia berkata ini hadis hasan. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina menurut Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Kumbang pemakan kotoran itu apa toh? Wang wong breng ya. Wang wong breng udik telek gitu. Itu wang wong breng. Kalau kita perhatikan wang wong breng itu ya. Wang wong breng itu ya. Dia senantiasa mendorong kotoran-kotoran hewan utamanya ya. Bentuknya bulat begitu, didorong-dorong gitu untuk kemudian menyimpan telurnya. Jadi telurnya wang wong breng udik telek itu disimpan dalam kotoran binatang yang dibentuk bulat. Kemudian didorong-dorong begitu. Lah nanti telur-telur itu ketika menetas, dia keluar dari kotoran binatang itu yang berbentuk bulat dengan cara memakan kotoran itu. Hina toh? Ini kotoran tapi dipakai untuk menyimpan telur kemana-mana. Didorong dengan moncongnya, dengan hidungnya, dengan moncongnya, padahal kotoran ini. Disimpan telurnya di situ, kemudian telurnya nanti kalau menetas dia bisa keluar dengan cara memakan kotoran itu. Hina, rendah. Namun ternyata itu lebih mulia daripada orang-orang yang sombong. Ya toh? Meski mobilnya mewah, punya pangkat, titel akademiknya berderet, namun dia tetap berlaku sombong dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan titelnya, sehingga merasa di atas dan menganggap remeh, memandang rendah orang lain. Ternyata dia lebih hina di sisi Allah, lebih rendah di sisi Allah, minal ju'alil ladzi yudahdihul khira'a bi anfih. Lebih rendah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Kenapa? Karena Allah telah hapus, telah hilangkan kesombongan jahiliyah. Innallah adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan kebanggaan pada nenek moyang. Dulu pada masa jahiliyah orang itu senantiasa membangga-banggakan nenek moyang, menyombongkan diri dengan kekayaan, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Lah sekarang beda lagi ceritanya. Tidak lagi menyombongkan diri dengan banyaknya anak, namun dengan kesuksesan anak-anaknya. Menyombongkan diri.
Oh, anakku diterima di universitas ini, fakultas ternama, fakultas favorit ini. Anak jenengan ten pundi? Atau bicara pada anaknya, jangan seperti anak fulan yang tidak bisa diterima di universitas terkemuka. Fakultasnya mau ngecek-ngecek wih, timbangnya ora kuliah. Kamu harus begini. Jangan seperti anaknya fulan. Sudah membanding-bandingkan, rumangsane anaknya paling apik. Nah, sekarang konteks kesombongannya berbeda. Kalau dulu dengan banyaknya anak sombong. Kemudian dengan tingginya pangkat bapak-bapak nenek moyangnya sombong. Delik dibalik nama besar bapaknya. Nah, kesombongan itu saat ini tampaknya masih ada. Hanya caranya berbeda. Kalau sekarang tidak sedikit orang tua yang sombong karena anaknya sukses. Kuliahnya sukses. Di universitas terkemuka. Sehingga merendahkan anak orang lain yang tidak kuliah. Merendahkan anak orang lain yang hanya lulusan SD. Padahal anaknya yang sukses tadi kuliahnya di universitas terkemuka, fakultas favorit, salate igla-igli. Kedekatannya kepada Allah hanya kalau ingat saja. Sedangkan yang hanya anak orang lain yang hanya lulus SD tadi dekat sekali kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Sholatnya betul-betul menjadikan tameng dari perbuatan keji dan mungkar. Namun penilaian manusia seringkali dan banyak salahnya penilaian dunia. Dikironi nek wis punya titel mentereng, punya harta mentereng, banyak mobil mewah wi mulia. Meskipun tidak taat pada Allah. Kan manusia biasanya begitu melihatnya, manusia yang hatinya sepi dari iman. Menilai kemuliaan seseorang itu dari zahirnya saja. Loh, mobilnya mewah, mobilnya bagus, dihormati. Loh, bapaknya seorang pejabat, bapaknya kaya raya, orang tuanya kaya, maka dihormati. Meskipun yang bersangkutan tidak sholat, yang bersangkutan tidak dekat kepada Allah. Hasil kekayaannya hasil korupsi, namun banyak manusia yang silau, tetap hormat. Karena ini penilaian manusia, tentu tidak sama dengan penilaian Allah. Kemuliaan menurut banyak manusia diukur dari materi dunia, pangkat dunia. Ketika ada orang yang tidak berpangkat, tidak punya kekayaan, tidak punya mobil, namun dia taat pada Allah, sholatnya terjaga dengan baik, banyak pula manusia yang menganggap rendah, meremehkan, padahal yang bersangkutan di mata Allah sangat-sangat mulia. Maka penilaian manusia yang semacam ini akan berbalik ribuan derajat pada hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Apabila datang hari kiamat, kedatangannya tidak bisa diragukan, tidak bisa ditolak. Kiamat itu khafidatur rafi'ah, khafidah. Kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Merendahkan golongan yang dahulu ketika di dunia menganggap kemuliaan itu dari sisi materi, bukan dari sisi takwa kepada Allah. Maka kemuliaan di dunia yang dipandang dari sisi materi itu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat menjadi hina dina. Seorang yang mulia di dunia karena pangkat, kekayaan, jabatan, namun dia tidak taat pada Allah, di hadapan Allah di hari kiamat dia menjadi manusia yang sangat-sangat hina, sangat rendah.
Orang yang ketika di dunia dilecehkan, direndahkan, dipandang sebelah mata karena tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya pangkat jabatan, sehingga dilecehkan oleh manusia, dipandang sebelah mata, ora dianggap, namun dia taat betul kepada Allah. Di hadapan Allah kelak dia menjadi orang yang sangat-sangat mulia. Rafi'ah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka ketahuilah, orang sombong itu di hadapan Allah lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran yang kemana-mana mendorong kotoran itu dengan moncongnya. Maka Islam datang menghapus tradisi buruk jahiliyah, menghapus kesombongan, menghilangkan kebanggaan terhadap nenek moyang. Kenapa? Karena manusia itu hanya ada dua macam. Innama huwa mu'minun taqiyun. Orang yang beriman dan bertakwa. Manusia itu hanya dua. Satu, iman dan takwa. Yang kedua, wasyakiyun wa fajirun syakiyun. Pendurhaka yang celaka. Manusia hanya ada dua menurut Nabi dalam hadis itu. Maka tidak perlu sombong terhadap manusia yang lain. Sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sepanjang apapun titel akademik kita, terhadap manusia yang lain jangan sombong. Karena menurut Nabi manusia hanya dua. Yang satu, mukminun taqiyun, orang beriman dan takwa. Yang kedua, fajirun syakiyun, orang pendurhaka dan pasti celaka pendurhaka itu. Dan sombong adalah bentuk kedurhakaan. Kesombongan itu adalah bentuk kedurhakaan. Kenapa kok demikian? Karena anas kulluhum banu Adam. Manusia itu semuanya anak cucu Adam, tidak dibeda-bedakan. Mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau rakyat, mau laki, mau perempuan, semuanya itu anak cucu Adam. Wa Adam khuliqa minat turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga orang kaya juga dicipta dari tanah, orang miskin tercipta dari tanah. Orang berpangkat, pejabat tercipta dari tanah, rakyat biasa tercipta dari tanah. Orang bertakwa, beriman tercipta dari tanah, orang yang kafir, orang yang durhaka pada Allah juga dari tanah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah, alias mati meninggalkan dunia yang fana ini. Pergi ke kampung halaman yang abadi. Maka ketika di dunia jangan menyombongkan diri kepada siapapun. Apapun toh pangkat kita, setinggi apapun, sekaya apapun, ketahuilah pangkat, jabatan, kekayaan itu semuanya titipan dari Allah. Yang namanya amanah itu adalah ujian. Ketahuilah pangkat adalah ujian, maka untuk apa disombongkan? Wong itu ujian, bukan pujian. Banyak orang yang diuji oleh Allah dengan pangkat jabatan tidak lulus. Dulu sudah ada Fir'aun, Namrud diuji dengan pangkat, kekuasaan, jabatan, tidak lulus karena sombong. Durhaka kepada Allah, maka jangan kepingin. Dulu sudah ada dan itu diabadikan di dalam Quran. Orang yang berpangkat diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, kok sombong, durhaka pada Allah. Kesudahannya bagaimana? Sengsara, binasa dunia akhirat. Maka tidak perlu kepingin. Ada orang diuji dengan harta kekayaan. Dulu sudah ada Qarun tenggelam ke bumi. Semua hartanya plus korunnya tanpa sisa tertelan bumi. Sampai saat ini masih banyak dicari manusia harta korun itu.
itu tertelan bumi, sombong dengan hartanya. Kesudahannya sengsara, binasa. Mau sombong dengan ilmu. Ilmu di sini bisa berarti sekolahnya pol tinggi atau dengan ilmu yang lain. Dulu sudah ada Haman. Sengsara kesudahannya. Mau apa? Sudah terlambat mau sombong dengan kekuasaan, sudah terlambat. Sudah ada Fir'aun, ada Namrud, sudah didahului. Mau sombong dengan harta, sudah ada Korun. Mau sombong dengan ilmu, sudah ada Haman. Ayo, mau sombong dengan apa lagi? Wis tidak usah kepingin, maka sudah berhenti. Layan tahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladzina matu. Innamahum fahmu jahannam aw la yakununna ahwana 'alallahi minal ju'alil ladzi yudahdihul khira'a bi anfih. Hendaknya orang-orang itu berhenti dari membanggakan nenek moyang, membanggakan bapaknya. Hendaknya berhenti. Karena bapak-bapak mereka itu pada saat masa jahiliyah itu yang sudah mati itu menjadi bara api neraka. Wong bara api neraka kok dibangga-banggakan. Nenek moyang, bapak-bapak kita, orang tua kita yang meninggal dalam keadaan tidak iman pada Allah, meninggal dalam keadaan kafir itu menjadi bara api neraka. Untuk apa dibangga-banggakan? Maka berhenti bara api neraka, masa dibangga-banggakan. Kalau tidak berhenti, maka nasib kita akan sama, menjadi bara api jahanam. Na'udzubillah. Kalau tidak berhenti atau di hadapan Allah, berarti kita memilih menjadi lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncong. Padahal kita tahu wong breng udi-udi telek kumbang pemakan kotoran itu, ya nanti bisa disaksikan itu kemana-mana. Selalu kotoran binatang utamanya itu dibentuk bulat, didorong-dorong oleh moncongnya ke sana kemari. Kemudian jika bertelur, telurnya disimpan di dalam kotoran itu. Lah nanti ketika telur-telur itu menetas, maka untuk bisa keluar, dia anak-anaknya tadi memakan kotoran itu untuk bisa menetas. Menetas untuk bisa keluar, dimakanlah kotoran yang berbentuk bulat tadi. Hina toh, jijik toh, tapi ternyata itu lebih mulia daripada orang-orang yang sombong. Meskipun ganteng, ayu, sugih, berpangkat, ning sombong. Masih mulia wong breng di hadapan Allah daripada manusia-manusia yang sombong. Nah, ini maksudnya seperti itu hadis ini. Sudah, maka hentikan kesombongan duniawi. Ya, sombong itu apa toh? Batarul haq wa ghamtun nas. Itu secara sederhana, singkatnya begitu. Menolak kebenaran dinullah ditolak. Dan merendahkan manusia yang lain. Apapun alasannya, tidak diperkenankan untuk berbuat sombong. Apapun alasannya. Apakah terhadap orang sombong, kemudian lantas kita diperkenankan untuk sombong? Lah nek padha sombonge ya padha wae ngene. Apapun alasannya, mau sombong terhadap orang sombong atau mau sombong terhadap orang yang tidak sombong, yang namanya sombong tidak dibenarkan. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bahkan sampai ditegaskan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga man kana, siapa saja, ya, siapa saja tanpa kecuali kalau di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya sebesar biji dzarrah.
Kalau sombong dan kesombongan ditunaikan, diperturutkan meski hanya seberat biji dzarrah, seberat biji sawi, maka jaminannya tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Nah, sudah hentikan, tidak ada untungnya jadi orang sombong. Celaka dunia, celaka akhirat.